Halo, Budita. Abang. Apa kabar? Baik. Numpang duduk ya? Iya, silakan. Biasa. Samaan sih. Apanya? Kok samaan dan kita lagi sama. Dari mana? Kok bisa sama? Abis main bulu tangkis. Sama dong. Jangan-jangan kita di lapangan yang sama pula? Oh, ketemu kita tadi. Gak jumpa ya? Aku sengaja ngelakkan wajah sih. Atau pura-pura nggak kenal. Iya. Woi, ini apaan, woi? Ya biasalah. Aku punya es kopi itu. Es kopi itu gula hijau. Enak banget loh. Geser lebih Enakan kapal tuh. inilah, enak tele. Mana ada? Beda Enak pula loh. punya Budita ya? Hijau, kopi hijau. Ini kopi, ini apa? Apa? Bu? Pitu, tuh tengok nih pitu enak. Hah? Ini nggak ada pitunya ini. Kok aku ini sih, kok aku minum Apa? saya sendiri. Bang, jangan gitu lah. Kenapa? Jangan buang ke bawah. Jadi kemana? Ya ditaruh sini dulu, nanti dibuang ke tong sampah gitu. Kalau baik kali lah. Kan Kan nanti kan bisa disapu, kan ada cleaning service. enggak juga gitu loh. Jadi- Memang bisa disapu, cuman kan kadang kalau ini kecil kayak gini, Enak nanti bisa banget. kependem. Bising kali lah kalian. Apa sih? Buang-buang aja lah. Aku mau cerita dulu. Ayo cerita apa? Ini kan bisa, kadang tuh kita silap nih, contoh nih kayak di bawah nih. Nah ini kan Sampah. ada kayak gini, Nah, potong-potong. plastik. Terus Nah. ini tuh kependem di bawah, ini tuh nggak akan bisa terurai. Oh. Iya beneran. Jadi ini tuh nanti 500 tahun lagi Mbak gali tanah. Udah mati pun Masih bisa. ada, iya Kan sampai udah kita mati. mati. Ini masih ada, bayangin. Kita mati, kita udah nggak ada di tanah kan. Ini masih ada loh. Pokoknya enak, ini enak, ini enak. Jadi ibu Jangan peduli, gitu lah. kayaknya peduli kali ibu ini sama Ya harus sampah gitu ya. loh. Kita harus kayak gitu. Lebay. Iya, lebay ya? Kayak lebay. Jadi Ini kayak gini ha, ini Ah. nanti sapu. Belum Nanti pakai disapu kan sampah bisa. juga. Kayak gitu. Jadi kan kalau dulu kita tuh kan diajarin buat buang sampah pada pada tempatnya. tempatnya. Sekarang tuh udah nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi diapain sekarang? Pilah sampahmu. Pilah. Sedangkan buang sampah aja pada tempatnya susah ya kan Bu? Iya, Apalagi iya. dipilah. Lebih repot. Enggak, Nambahin jadi kerjaan aja. jadi gini loh kan tadi kayak aku cerita nih, kita Ah. kan buang set Ya, sampai kita mati, ini tuh bentuknya masih kayak gini kan. masih kayak gitu. Nah, bayangin coba misalkan kan kita Cek, buang bayangin, sampah, cek. bayangin dulu. Kan bukan cuma ini doang loh, ini nanti kan, Ini cup juga? akan berakhir di situ juga kan. Dan ini juga nggak akan terurai sampai Ini Mbak pipetnya? mati loh. Sama. Sama juga. Ini. Jadi kenapa diproduksi kalau nggak bisa terurai? Ya itu Jadi lah. harus diapain nih? Dibakar, daur ulang? Jadi itu PR untuk kita untuk buang sampah yang betul. Oh Iya, gitu. kita tuh udah terlena sama produsen plastik dan mereka kan dikira cuan. Mereka tuh Ini nggak dibuang? bisa Siapa pakai buang? Enggak, kalau ini Tapi ini enak. Bisa daur iya, ulang aku nggak? tahu, aku boleh minta nggak? Jangan Bisa daur ulang nggak? kita ini. Bisa. Nah kalau ini kan ini bisa didaur ulang, ini bisa didaur ulang. Dibuat Cupnya. ke pabrik lagi gitu ya? Iya, jadi di Oh. Tapi cupnya daur pun ulang. udah ada yang Kopinya bisa terima. diminum enak. Nah kalau pipetnya sama plastik ini tuh sementara nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi harus dikirim ke Berarti- sementara ini Jakarta. Harus ini dong diganti sama pipet apa itu? Yang Iya, stainless pakai gitu? Ini kayak punya aku. Ini mesin sendiri? Iya, jadi aku kemana-mana aku bawa ini karena aku memang bertekad nggak nyaman. Keren kan nggak sih ya? Lebay kan? Kan Kalau soalnya- menurut kita iya, lebay iya. kan ya? Soalnya Tapi kadang Tahu ada nggak betulnya sih? juga sih. Iya, iya. Di satu sisi ngurangin sampah biar nggak banjir juga. Kan repot Iya, bawa kayak benar, gini loh Bu benar. kemana-mana. enggak itu Ya resiko dia lah. Iya. Gak apa pula yang kita yang mikir. Gelas bawa sendiri juga? Gelas bawa sendiri juga? enggak, Enggak. ini kan gelas kaca tuh. Oh, Maksudnya dari hal sepele kayak gini tuh harusnya kita semua tuh harus udah peduli ya? aware gitu, kita udah bawa sendiri. Iya benar-benar. Ini mau nanya nih. Apa? Aku mau potong dulu. Bu Eka ada pengalaman yang menyakitkan nggak tentang sampah atau buang sampah? Ada nggak gitu? Atau ditegur orang karena Bu Eka buang sampah sembarangan? Ada kawanku Di mana? Di mana? Masih di hidup? mobil. Ah, terus. Gimana ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Buka kan, masker tuh kan, Ah. masker kan, dibuang, set buka jendela kan. Buang. Mobil lagi jalan. Mobil lagi jalan. Ah. Teriak dia. Kaget lawak ya kan. Oh gitu. Satu mobil. Yang nyetir dia. Oh iya. Ah, aku penumpang. Oh, aku yang nyetir. Ah. Awas Teriak dia. dia. Apa dibilang? Mbak. Awak kira ada apa? Ah. Rupanya buang sampah. Oh. Ya jangan. Saking pedulinya gitu ya. Untung kawan, kalau enggak aku tak turun kok. Oh, iya. Untung kawan, malah kalau udah aku berhenti mobilnya aku suruh turun dan ambil. Atau pernah selain itu misalnya Bu Eka lihat orang buang sampah sembarangan, Ibu tegur atau apa gimana? Kalau aku ngeliat orang sih ya ada, misalnya Tegur. kayak di jalan ya, di jalan buka jalan utama gitu. Menurut aku sih orang buang sampah buka mobil itu memang nggak benar.
Oh iya. Tapi waktu aku tuh jalan kampung soalnya. Bukan di jalan kota ya. Bedanya. Jadi kadang-kadang jujur aja kadang aku jengkel juga sih. Ini orang kampungan banget sih buang sampah sembarangan. Apa salahnya sih dikumpulin dalam mobil dulu gitu kan? Nyampe rumah. Walaupun di dalam mobil numpuk sampah, pas kita turun kan kita buang bisa. Sebenarnya gitu. Kadang-kadang ada pemikiran seperti itu juga. Cuman ya kita kan manusia ya kan. Udah cendera pure, ke barang kecil, barang segini kadang-kadang. Tapi bener loh kata mereka. Jadi yang paling gampang dilihat efeknya tuh banjir. Karena kan akhirnya mungkin kayak kecil-kecil gini kan pasti nyumbat di parit, selokan gitu ya. Itu yang paling sederhana banget sebenarnya. Jadi Bu Dita udah udah kental kali tuh menjaga kebersihan gitu. Udah mendarah daging kayak Go Green-nya gitu. Aku nggak tahu sih, cuman kayak aku ngerasa bukan karena pengen sok gaya apa gimana, kayak panggilan hati sejujurnya loh ini. Jadi kayak ini kayaknya nggak boleh deh kayak gini. Aku tuh kayak rasa gitu. Aku pribadi. Jadi terus aku cari tahu. Tahu nggak sih kenapa kita musim kan mulai kacau kan sekarang. Iya, musim hujan kapan, musim panas kapan. Kadang panas gitu ya. Nah itu tuh gara-gara ini tadi. Ngomong-ngomong kalian dari mana kok ini kayak tukang beca? Bukannya enggak sama. Gue kan punya enggak ada andanya gitu bedanya. Oh ini. Mbak juga kayaknya bisa olahraga. Iya. Kita ketemu guys. Enggak, aku enggak pura-pura enggak kenal aja sama kalian di lapangan ya, enggak kenal. Lapangan kan luas kan. Pura-pura enggak kenal aja gitu. Tadi yang bilang smash ke bawah. Kalau melihat di Batam nih, ini kita tinggal di Batam. Pernah lihat nggak mobil sampah pas di jalan di depan kalian? Sering banget. Dalam kondisi sampahnya terbang-terbang gitu. Sering banget. Nah itu, jadi kan mobil sampah nih, kita kan nggak memilah sampah. Jadi ini kan semua sampah makanan sampah ini dikumpulin jadi satu, cuman ditumpuk di TPA doang. Itu mau sampai tahun nggak? Udah tahu nggak, abang tahu nggak banyak kecelakaan di situ. Tiba-tiba orang lagi nyari sampah meledak dar mati. Iya ya. Dan orang tuh nggak ada yang mau peduli gitu. Jadi solusinya apa lagi kira-kira? Pilah sampah. Ya setelah dipilah diapain? Daur ulang. Kan ada tukang butut. Jadi ada apa? Tukang butut yang nyari sampah itu butut. Nah, itu kan bisa didaur. Jadi kayak ini nih. Ini tuh nanti dia akan dipisah sama orang itu. Ini namanya kap. Bibirnya. Oh, penutupnya nih ya. Jadi bibirnya itu dibuat apa? Ini bawahnya buat apa? Iya. Nah, kalau itu kan bisa ada tutupnya sendiri. Dipisahin ya. Kalau di rumah Bu Eka? Di rumah gimana? Sampah dikumpulin di rumah kah? Atau nanti ada tukang sampah masuk ke perumahan? Gimana? Ada tukang sampah masuk. Bayar per bulan? Oh, bayar. Tapi kalau aku kayak botol aqua itu dipisahin sih sebenarnya. Harusnya dipisahin kan? Kepisahin karena kadang-kadang ada orang yang memang ngumpulin botol kan. Oh, untuk jual lagi ya? Itu bisa jadi duit loh. Iya, butut ya. Sampah itu. Bank sampah itulah kan mereka nampak. Iya, nampungnya itu kan bank sampah jadi Indonesia. Bank sampah itu bisa kita telepon untuk sekarang nih ya, kita bisa telepon. Orang itu tuh datang ke rumah kita. Dibeli loh. Iya, dibeli. Jadi aku tuh punya buku tabungan sampah. Oh. Tapi beda, jadi misalkan ini sampah ya, kita satu kresek sampah, itu cuma 500 per kilo. Tapi kalau dipisah-pisah, kaleng mana? Iya, lebih mahal. Kayak butut lah ya. Apalagi kaleng. Kayak butut. Jadi aku bilang ke anakku, daripada beli kotak, beli kaleng aja itu lebih mahal gitu. Dan kaleng lebih gampang. Iya, benar. Ulangnya. Kalau kita mau bahas sampah sih luas ya cakupannya. Karena sampah banyak itu pengaruh ke ini paling yang aku lihat ya, dunia pariwisata. Sampah banyak di Batam, kalau banyak sampah, siapa turis mau datang? Wisatawan kan mana suka. Iya. Pernah lihat jembatan Barela nggak? Jembatan 1 pagi-pagi. Siapa yang pernah sini lihat siang atau pagi lihat jembatan 1? Oh, kita kan pas itu pagi ya. Jangan malam, jangan sore, siang atau pagi lah. Pernah lihat nggak? Parah kali. Lagi bisa. Parah nggak? Wih, sampah gila itu. Banyak kali sampah. Enggak, kalau kita di Batam nih, itu kan pasti beda. Di Pelabuhan Batam sama Pelabuhan Singapura. Batam itu udah beda banget. Tapi biji nggak ada sampah kan di kita masuk ke kotanya. Masuk ke kotanya, ya Allah enak kali. Sampah nggak ada. Kita nengok kotanya udah seneng banget gitu, bersih kan. Iya. Dibandingnya kayak kita, ya beda pelabuhan aja, cuma setengah jam atau jam kan. Enggak, Harbor Bay sama Harbor Front. Harbor Bay tuh nengok ke bawah. Ini siapa sih? Pernah Harbor Bay kan? Nongki-nongki di situ. Aku sampai lihat, tahu nggak yang paling parah? Kasur. Ngapung-ngapung di situ. Kasur. Bener.
Enggak kan, kita kan nongkrong di situ mau lihat sunset, terus tiba-tiba Sampah-sampah lewat. Ya Allah. Enggak, itu parah banget sih, parah banget. Terus begitu kita nyampe kayak di Singapura kan Harbourfront tuh kayak Iya, nggak ada kan sebiji pun kan? Nggak ada. sebiji pun nggak ada. Jadi yang membuat itu supaya kita sadar akan sampah. Dari Bu Eka dulu nih, apa solusinya supaya Dari menyadarkan kita sih, masyarakat? mungkin. Iya, menyadarkan itu gimana cara? Masyarakat Indonesia itu susah sebetulnya kayak gitu. Kalau nggak dari kita sendiri, dari kita memulai, Dari dalam diri dulu, kita memulai gitu lingkungan kita, yang misal kayak Dita kan, kita memulai begitu, otomatis lingkungannya kan ngikutin. Iya. Dari kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kita memaksakan orang gini, ya ujungnya cerewet kali lah, bising kali lah, sok bersih lah. Iya benar. Ya kan? Kita diserang balik jadinya. Ya, kan? masyarakat Indonesia kan seperti itu kan, netizen. Netizen. Nah, padahal sebetulnya kita betul. Betul. Cuman penangkapan mereka kan beda gitu. Iya sih. Tapi mereka ketika banjir, yang disalahin siapa? Pemerintah. Padahal kita sendiri yang berbuat. Iya sih. Betul nggak? Iya benar. Kayak Oke, gitu. dari Bu Dita, apa solusinya supaya menyadarkan warga negara Indonesia supaya lebih sadar tentang sampah gitu? Nah kalau aku sih, kalau dari mereka kan dari kita sendiri. Iya benar. Kalau aku malah regulasi. Harus dibuat regulasi yang agak dapat sanksi gitu. Iya, istilahnya kan kalau Surabaya, kasusnya aku ngambil kasus Surabaya Iya. kan mereka tuh bonek lah. Kalau di jalan tuh amburadul kan. Begitu Bu Risma pasang CCTV, aku pulang ke Surabaya. Aku kan biasa kalau mau belok kanan, aku dari kiri, ambil jalur yang bukan jalurku. Orang-orang tuh tertib banget, ada garisnya bang. Nggak ada yang keluar garis bang. Jadi kayak memang harus pemerintah sih, maksudnya Iya. kayak aturan ya. Iya, harus ada aturan. Kayak Singapura pun kan. Itu kan aturan Singapura ya. buang sampah sembarangan berapa ya? $500 Ada ya? $1.000 masalah. Iya. Harus gitu sih. Karena puntung rokok aja dari Iya, puntung rokok aja. di Nggak usah denda. lah kayak gini, puntung rokok. Itu Di penjara loh, di penjara itu. Nggak boleh sembarangan. Ada smoking area kan? Iya. Di Indonesia smoking area kayak mall-mall tuh ada, tapi kan tetap nggak Nggak jalan ada. juga. Iya, iya. Akhirnya ada juga yang nakal-nakal yang tempat makan ada smoking areanya. Iya, Padahal kan benar, sudah ada benar. tempatnya yang khusus untuk smoking area, nggak berjalan. Nah itulah, nanti kalau kita mau buat regulasi yang agak ketat, buat sanksi yang keras, nanti netizen komplain, dikit-dikit Nah, demo. itu sih. Nah itu, mereka nggak setuju. Sanksi 5 juta denda, mana setuju kan itu? Pas banjir. Jadi, Pas Pemerintah banjir, salah. Iya. yang disalahin hujan, yang disalahin pemerintah. Apa hubungannya Padahal gitu loh? ketika gorong-gorong dibuka isinya sampah. Sampah semua. Sampah rumah tangga loh, banyak kan loh. Benar. Sampah rumah tangga Kalau banyak. aku pernah lihat di riset itu memang paling tinggi sampah itu sampah rumah tangga loh. Iya, Jadi bukan betul. sampah pabrik, bukan sampah rumah tangga. Iya. Baru ini lagi nih pengalamanku yang kuliah langsung ya. Aku biasanya dia malam. Aku lewat nih di jalan mau di Nagoya, Batam Center. Dia nanti naik motor nih. Biasanya naik motor dia. Matic di tengah kan, ada sampah 2 kantong besar gini, diikat rapi. Terus dia stop di pinggir jalan, diletakin di tepi jalan sampahnya, dia cabut. Itu bukan tempat buang sampah lo, bukan. Diikat plastiknya, diletakin di tepi jalan. Dan dia berharap nanti mobil yang kuning itu tuh diangkut kok nanti. Aku lihat itu Dan di di Batam. sini banyak loh kayak gitu. Iya benar, tapi biasanya dia malam, nggak mau siang. Kalau yang aku tahu ada kayak tetanggaku dulu udah pindah sih sekarang, itu memang nggak mau bayar iuran sampah. Jadi sampahnya tuh Kemana? dia kadang pagi tiba-tiba lihat lewat depan rumahku, kalau aku nggak ada sebenarnya masukin di rumah, padahal aku ngeliat dari dalam. Iya. Kadang iya, besok iya. dia ke tetangga yang Benar, lain benar, gitu. benar. Mungkin itu orang itu gitu juga kayak. Iya, ini malam aku sering lihat. Dia buang sampah, jalan kulit. Ngapain itu? Diikat rapi loh plastiknya. Kan 9.000 sebulan loh. Istilahnya Udah murah 9.000 kan? sebulan, ya. Iya. Murah banget sih. TPA di Batam tau di mana? Tahu lah. Bu Dita di mana? Mereka dulu sih nggak tahu. Mereka di mana? Serius, Mbak Nggak lewat tahu. tiap minggu. Tempat buang sampah sebatam ini. Punggur ya? Hah? Iya. Punggur Iya, yang masuk ke dalam itu kan? Di Punggur. Jadi kalau kita mau ke pelabuhan, dia di sebelah kanan. Cuman seberang jalan kan kalau kita dari sini. Oh, di situ. Baru di Singapura sama di Batam, khususnya Indonesia lah, Batam lah dulu. Tong sampah itu kan klasifikasi tuh di Singapura. Iya. Organik, non organik, plastik kan gitu. Nah, Di Batam belum ada loh. Kita kalau kita buah bolong banget. Sudah ada tong Ada, sampahnya, ada. tapi Tapi gabung semua. Enggak, ada terpisah antara Jarang. merah, hijau, kuning gitu kan? Tapi aku lihat kan, Dan tong tapi sampah nggak plastik isinya bekas burger lah. Ada makanan lah, siomay lah. Kertas lah. Terus Iya. sampah kertas di sebelahnya sampah makanan. Kayak gini lah sebelahnya. kita makan di ini apa ya, kayak nggak usah sebut merek ya kan? Iya, nggak usah. Habis makan masukin sampah sendiri ke tong sampah. Iya, benar, Ada benar. kan? Ada, Udah mulai ada, sekarang. ada, Iya. ada. Dan kalau aku perhatikan beberapa orang aja yang melakukan itu.
mereka tinggal aja meja di meja tuh, iya benar-benar. Padahal kalau kayak di Singapura kita makan, kita udah bersihkan meja sendiri. Iya. Udah benar-benar bersih loh. Iya benar. Kita lah, kalau di sini enggak. Mindset. Nah, Mindset. padahal udah jelas tong sampah tuh tulisannya buanglah sampah Anda sendiri gitu kan. Gitu. Kalau di Singapura atau Malaysia layan diri, iya kan, layan diri dibilang. Dan itu kita sebagai orang Indonesia kalau nggak buang kita malu ya kan. Kita buang, dan ketika kita di Indonesia ada, di Batam tuh udah ada, di sini ada. Tapi nggak semua. Dan kebanyakan setelah aku melihat tuh mereka pergi meja terberantakan. Benar. Nah, padahal tinggal apa sih? Di tempat-tempat inilah makan food court, fast food itu kan biasanya gitu fast food itu. Nah, maksudnya loh, makanya aku tuh bingung. Itu kan membuang sampah pada tempatnya. Itu masih step aman. Awal. Apalagi pilah lebih susah. Barang yang kita makan sendiri loh, meja kita mau pergi, kita datang meja bersih, kita pergi bersih, apa salahnya? Iya benar. Ah, gitu. Kadang orang berpikir kan ada cleaning service-nya. Semua orang pasti mikirnya kayak gitu loh. Karena udah digaji, kan udah ada cleaning service. Iya, makanya. Hal sepele itu kadang-kadang pun susah itu. Untuk anak-anak atau suami, ibu apa enggak tegur atau lebih apa gitu, lebih keras gitu mendidik? Enggak Itu juga, jangan buang sampah karena sembarangan. mereka sudah Ya, terbiasa aware, ya. dari kecil. Maksudnya kita pun ya kayak pulang sekolah letak barang tempatnya lagi, sudah mereka lakukan itu. Dan udah dilatih sampah dari pun, dulu ya. Kalau aku kayak gitu, nggak pernah sampah aku biarin. Ini sampah siapa? Benar. Jadi punya tanggung jawab sendiri. Ya, Kalau Bu Dita? benar-benar. Untuk di rumah gimana? Gitu juga. Kalau aku Keras juga gitu untuk mendidik di keluarga. aku iya sih, cuman aku nggak yang aku kerasin. Jadi kayak aku nyontoin sambil aku cerita. Oh. Jadi kayak ini nanti kayak sisa organik, karena aku punya kompos, aku juga punya kompos, punya tempat sampah plastik kita semua ada kan. Oh gitu. Jadi taruh sini ya, nanti kita bisa jadi kompos. Terus waktu jadi kompos, aku tunjukin nih, ini loh udah jadi kompos. Bisa Kita buat pupuk ya. Pupuk buat tanaman yang mau kamu tanam kayak gitu. Terus kayak waktu orang daerah datang, ayo pilah yuk sama-sama. Terus ini bisa jadi duit, bisa gitu. Iya. Jadi kayak sebenarnya sama sih Bang, di keluarga maupun, jadi kan aku punya komunitas yang sevisi lah sama aku. Iya. Jadi kami tuh kan kayak tadi Mbak bilang kan netizen plus 62, Iya, nggak mau dimarahin kan. Iya, Itu nggak mau. kami mengedukasinya bukan dengan cara jangan gitu, tapi kayak kami tuh nyontoin apa yang kami lakukan. Jadi kami tuh banyak-banyak posting, banyak-banyak. Jadi kayak aku ke pasar, aku kan bawa tas belanja. Iya. Orang-orang tuh pasti mulai ini kayak go green ya Mbak, go green Iya, ya bagus tuh benar. Mbak, nggak sampah. Jadi tanpa aku ngomong mereka tuh sudah tahu. Iya, kalau belanja sekarang pakai itu loh, tas-tas kayak kain gitu ya, nggak plastik-plastik lagi. Kan Kalian gitu dijual nggak? itu. Ada dijual kan? Ada dijual. Iya. Makanya kayak di supermarket kan plastik berbayar ya. Iya, 200. betul. Iya. Semakin gede supermarketnya 500 Iya, kan. Ada 1000 ya kan. Mending yang tas itu. Ya. 15.000. Karena memang mereka dari situlah harusnya memang seperti itu. Cuma Iya. kadang masyarakat gitu aja bayar gitu kan. Benar. Iya. Kadang ada di satu supermarket yang bersebelahan, Iya. satunya bayar, satunya enggak. Enggak, ada. Orang Itu sebagai bilang saingan. gimana? Iya, Ya. yang gratis Serius? dong. Ada. Mempertimbangkan saudara. Iya, Ada. ada. Kadang harus bayar. Iya. Kadang kalau kayak kita 200 cuma beli doang, nggak usah lah bayar Iya, kan. iya, Tapi iya. kadang orang lain kan daripada ini pindah. Kalau Iya, kayak kita benar. yang orang yang naik Ada. motor gitu kan Iya, harus iya, iya. tenteng pakai plastik kan. Aku tahu, aku udah alami mereka itu. pindah ke yang gratis. Kadang 200 perak kan mungkin Kan, buat kita iya. biasa, buat orang kan ya sayang kali lah 200. Kalau itu sama anak pelajar mahasiswa 200 lumayan loh, bisa motokopi 2 lembar lah kalau di Medan. Iya sih. Iya, motokopi kertas. Kalau teman-teman yang naik motor kan sekarang tuh udah kayak yang aku pernah tunjukin ke Mbak tuh kan kayak motor yang bisa dipres, terus tas belanja itu kan Jelas, bisa ada. jadi cuman Digulung doang ya. gitu. Jadi kayak masukin jok itu kelar gitu. Kalau yang bahan yang kering boleh lah, tapi kalau yang basah plastik lah. Enggak Kayak juga. ikan basah gimana? Aku bawa kayak tupperware. Iya, Jadi aku kalau ke pasar orang udah tahu. misalnya ayam, Iya. Ya, kan daging yang udah berdarah-darah gitu. Iya, pakai tupperware itu. Oh, kita bawa itu. Heeh. Itu kan bisa ditumpuk. Jadi aku berangkat itu ketumpuk semua. Begitu aku pulang dari pasar, itu tinggal masuk kulkas. Iya. Jadi masuk kulkas kan udah rapi kan. Benar. Gitu. Aduh, banyak kali sampah. Pernah lihat ke pantai nggak lihat sampah? Pantai banyak Melayu. banget. Banyak ya? Kalau kadang-kadang ya Pantai kalau Melayu mau gitu. dibilang kota maju ya kan. Ketika kita ke pantai, sampahnya itu Banyak sampah semua. snack, sampah
Puntung rokok tuh banyak banget. Banyak. Anak-anak tuh Di Barelang semua itu aku lihat banyak, di Nongsa juga, di pantai-pantai. Jadi kami tuh sampai mau libur itu sampai yang kayak aduh nggak jadi deh gitu. Karena lihat sampah. Iya, jadi lagi main pantai terus tiba-tiba seret bungkus snack. Oke. Seret ini apa cup gitu kan jijik kan. Iya, Siapa sih yang nggak benar. jijik? Maksudnya ya gitu lah. Orang-orang yang buang sampah ke pantai emang nggak jijik kalau mereka berenang ada sampah gitu. Oh iya, Bapak punya organisasi itu ya? Tentang kayak Go Green gitu ya? Tapi ya bukan organisasi, maksudnya kayak perkumpulan yang satu visi aja. Oh, jadi nanti boleh lah kita ngobrol lebih dalam tentang itu ya? Boleh, aku ajak teman-teman. Sebelum kita pulang, aku mau minta tolong nih. Coba dari Bu Eka dulu, kasih masukan atau kasih teguran buat warga Batam khususnya deh. Warga Batam supaya jangan buang sampah sembarangan. Dengan lantang, coba Bu. Ayo warga Batam, kita sama-sama jaga Batam kita bersih dengan sadar diri, buang sampah di tempatnya. Sampah dari kita sendiri aja, sampah punya kita, sampah yang kita makan. Kita buang, nggak usah lah kita pilah-pilah dulu, cuman langsung masuk tong sampah. Itu aja kuncinya. Kalau kita di jalan naik mobil, simpan dulu sampahnya di dalam mobil. Apa susahnya nyimpan dulu daripada kita buka jendela buang gitu. Kadang pengendara di belakang itu nggak nyaman, ya kan? Kadang seperti itu. Oke. Dari Bu Dita, agak lebih keras sama warga negara Batam. Aku apa ya? Aku bukan metode yang keras gitu. Oke, metode lain pun boleh. Apa ya? Ayo sama-sama belajar pilah sampah karena itu buat keberlangsungan anak cucu kita ke depannya. Kita nggak mau kan anak kita tuh nggak bisa menikmati tanaman kayak gini, udara yang bersih. Karena semuanya itu full sampah, full plastik yang tidak bisa hancur. Jadi tanah itu nanti kita gali itu keluar plastik, itu kan nggak lucu buat anak-anak kita nanti gitu. Udara juga udah nggak bagus lagi karena tanaman udah nggak bisa hidup. Masa tanaman bisa hidup di tanah penuh plastik? Hewan-hewan kita makan dari tanah di sini. Laut juga ikan, Laut, ikan. Itu lebih kita sama-sama mikir buat masa depan yang lebih baik lah. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Udah cukup ya. Kalau banjir jangan nyalahin pemerintah. Jangan salahin hujan lagi. Jangan salahin hujan. Kita berkaca diri kita sendiri. Sudahkah kita buang sampah pada tempatnya? Itu aja. Aku paling lucu gini, karena Ibu singgung pemerintah. Bahkan banyak di Indonesia datang bencana alam, banjir, tsunami, yang disalahin Pak Jokowi loh. Ini karena Jokowi banjir. Ya Tuhan, apa hubungannya pikirku? Jokowi disalahin. Betul, disalahin Jokowi karena banjir. Anda dia nggak tahu, padahal dia sendiri yang buang sampah. Iya kan? Buat warga Batam, tolonglah jangan buang sampah sembarangan. Apalagi di jalan, saya pernah kena muka karena buang plastik. Di jalan di Batam ini pernah. Untung saya pakai helm gini. Kena loh, jujur. Puntung rokok. Wih, puntung rokok sering. Puntung rokok. Tolong jangan. Kemudian mobil sampah yang ada di Batam, mungkin pemerintah Batam bisa melihat ya. Mobilnya tertutup lah Pak, kalau bisa. Terbang loh sampahnya yang kecil-kecil itu. Terbang loh, aku pernah kena yang kecil-kecil. Dan baunya tak sedap. Apalagi kalau kita naik motor, bau sekali di jalan. Mungkin pemerintah pusat atau pemerintah Kepri bisalah melihat anggaran ke sana, membenahi dunia-dunia sampah di Kota Batam. Jadi intinya mulai dari diri sendiri. Diri sendiri dulu. Kita jaga Batam, kita lestarikan Batam karena Batam ini kota kita, Batam juga milik kita. Thank you Bu Eka dan Bu Dita sudah datang di podcast Silabang. Mungkin podcast ya? Iya. Jebakan. Next time kita ngobrol lagi ya. Oke, see you next time guys. Bye bye. Belum ya parah kali. Jam berapa nih? Jangan balik aku. Horas Podcast Silabang.